Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dan rekan saya yaitu Nama saya Tasya Tari Satu Hikmah NIM 5301020089. Di sini saya akan mempresentasikan makalah metodologi penelitian yang bertema teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Ada beberapa masalah dalam makalah ini. Yang pertama, apa pengertian pengumpulan data? 2. Apa saja macam-macam teknik pengumpulan data? 3. Apa saja jenis-jenis teknik pengumpulan data? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian pengumpulan data. 2. Untuk mengetahui macam-macam teknik pengumpulan data. Dan 3. Untuk mengetahui jenis-jenis teknik pengumpulan data tersebut. Pengertian data. Penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik dalam ini menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dipilih penggunaannya melalui 1. Angket, wawancara, 3. Pengamatan, 4. Uji atau tes, yang terakhir adalah dokumentasi dan lain-lain. Dan slide selanjutnya adalah data adalah untuk informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain dan dapat dianalisa dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan metode. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Dan slide selanjutnya adalah tujuan penulisan. Slide selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kuantitatif atau primer dapat kalian lihat di gambar tersebut. Bisa teman-teman cermati dalam gambar tersebut. Teknik pengumpulan data kuantitatif primer yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan secara instrumental sebagai berikut, seperti wawancara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan insentif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ditunjukkan untuk informasi penting yang telah ditetapkan. 2. Observasi adalah kegiatan yang mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. Cara mendalam yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan insentif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ditunjukkan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan. Ada keuntungan dan kerugian dalam wawancara. Dalam slide tersebut bisa teman-teman baca, yaitu keuntungan wawancara. 1. Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca atau menulis. 2. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, wawancara dapat segera menjelaskannya. Wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukannya pertanyaan pembanding atau dengan wilayah
dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Kerugiannya dalam wawancara ini adalah wawancara memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan uang harian pengumpulan data. Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil. 3. Kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Nah, teman-teman bisa kalian lihat lagi di slide yang ini ya, yaitu interview tak terpimpin dikenal pula sebagai unguided interview atau non-directive interview, di mana proses interview tidak dikendalikan oleh suatu domain yang telah disikapi interview, sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas atau free talk. 2. Interview bebas terpimpin merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tak terpimpin. Interview tak pribadi dan interview kelompok. Jenis interview ini didasarkan atas banyaknya interview pribadi berwawancara dengan suatu orang, interview kelompok berwawancara dengan lebih satu interview. Interview kelompok tidak berfungsi bila ada seorang dari interview mengaitkan dirinya sebagai pembicara. Observasi. Bisa kalian lihat di dalam gambar tersebut observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenan dengan topik penelitian. Keuntungan dan kerugian dalam observasi. Keuntungannya adalah data yang diperoleh adalah data yang segar, dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada suatu terjadinya tingkah laku. Contoh kebiasaan dapat diketahui secara langsung. 3. Kerugian observasi. Kerugian observasi. Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi sukar tidak mungkin diamati, bahkan bisa membahayakan jika diamati. Teknik observasi yaitu observasi partisipan. Dalam hal ini, observasi terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Pelaku penelitian seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Contoh, penelitian tentang kuliah kerja nyata KKN, tanggap masyarakat dan pendapat mahasiswa. 2. Observasi non-partisipan. Dalam hal ini, penelitian berada di luar subjek yang diminati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, peneliti akan lebih leluasa mengamati kemunculan tingkah laku yang terjadi. Contohnya, penelitian tentang evakuasi korban tanah longsor di Samingluh, Yogyakarta. Observasi dibedakan menjadi beberapa. Ya, bisa teman-teman lihat di slide ini. 1. Observasi terstruktur. Penelitian diarahkan pada pemusatan perhatian pada tingkah laku tertentu sehingga dapat disusun pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati. Dalam metode observasi terstruktur dalam dilakukan perhitungan dan kejadian yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut disusun di atas tingkah laku tersebut dan mengelompokkan dalam konsep-konsep yang sudah disediakan atau dengan menggunakan sikap peringkat. Contoh, peneliti tentang
pengembalian orang hutan pada habitatnya. Banyak sekali contoh-contoh. Observasi tak terstruktur. Dalam hal ini, pemerintah tidak mempersiapkan catatan tentang tingkah laku tertentu. Apa saja yang harus diamati penelitian, mengamati arus peristiwa dan mencatat atau meringkas untuk kemudian dianalisa. Observasi tidak terstruktur biasanya berkaitan dengan observasi partisipan. Mencatat tidak dilakukan setelah penelitian ada waktu dan tidak terlibat dengan kegiatan subjek penelitian. Contoh, penelitian tentang evakuasi korban tsunami di Regewasi, Jawa Timur. Dan slide selanjutnya adalah teknik pengumpulan data sekunder. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini, gambar ini. Teknik pengumpulan data sekunder dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan instrumen sebagai berikut. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. 2. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instan terkait. Ada pula teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan angket atau self-administration questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirim daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan. Keuntungannya dalam teknik ini adalah 1. Angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirim melalui pos. Biaya yang diperlukan membuat angket relatif murah. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Kerugiannya adalah jika angket dikirim melalui pos, maka presentasi yang dikembalikan relatif rendah atau sedikit. 2. Angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. Kesimpulannya adalah dalam makalah dan presentasi saya adalah metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode, cara atau teknik menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian tes, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian dapat menggunakan salah satu gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah oleh instrumen. Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu yaitu angket, questionnaire, daftar cocok, checklist atau skala, pedoman wawancara, interview kit atau interview schedule, lembar pengamatan atau panduan pengamatan atau observation set atau observation solved atau soal ujian. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Saya dan rekan saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.